Setidaknya anak-anak kami ini memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mereka bisa menikmati kemajemukan bangsa kita di usia yang dini, sehingga mereka open mind, mereka terbuka, wawasan mereka berkembang. Kemajemukan Indonesia itu ditandai dengan beragamnya suku, bangsa, bahasa, warna kulit, termasuk tutur kata. Nah, kami juga, ya ini perpaduan ini kan antara Bugis dan Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ini kita singgah menepi perjalanan dari Bonek ke Kota Makassar. Bismillah. Ini namanya di Tacibina, Jembatan Mulawang. Ini temanya libur kecil kaum Kusam. Ya itu kan sesuai lagu tadi. Artinya orang-orang yang keluarga-keluarga yang jarang berlibur, jarang mudik. Mudik itu artinya mulai mudik. Mudik itu apa, Mi? Oh, mulai itu pulang. Mudik itu kampung. Oh, iya. Iya, sudah betul berarti kan. Mudik. Iya, mudik. Bukain dong, Mi. Ya, ini belum smokol kayaknya. Smokol. Belum sarapan. Ini masih pengaruh bahasa di Sulawesi bagian utara ini masih kental, guys. Memang tidak total tugas itu 5 tambah berapa tahun ya? Pokoknya Gorontalo juga semua. Iya, Smokol. Jadi Gorontalo, Manado, Kota Mobagu. Ya, pokoknya bagian besar di sana memang. 13 tahun kan? 12 tahun, 12 atau 13 tahun itu di Sulawesi bagian utara tugasnya. Jadi sarapan itu ya diganti dengan smokol. Smokol kan? Di Kagas smokol. Di sana tidak ada sarapan, guys, yang ada makan pagi. Kalau sarapan katanya cuma roti, ya kue-kue, minum kopi. Kalau di sana nggak bisa, harus nasi. Ya kalau nasi ya makan. Makan. Jadi belum makan katanya kalau belum sentuh nasi nih. Gargantang. Gargantang nih. Kakak Syamil ya, lahir tumbuh besar di Gorontalo. Jadi kita bikin konten sederhana ini, ya ngobrol-ngobrol santai aja di perjalanan, bercerita tentang kisahnya anak-anak, bagaimana mereka ini berpindah-pindah sekolahnya, tempat tinggalnya, bergonta-ganti teman bermainnya, bergonta-ganti dialek atau bahasa sehari-hari. Tapi itulah, saya sangat bersyukur karena tempat saya bekerja itu memberikan tugas untuk mengabdi di beberapa tempat, untuk berkarir di beberapa tempat yang berbeda. Setidaknya anak-anak kami ini memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mereka bisa menikmati kemajemukan bangsa kita di usia yang dini, sehingga mereka open mind, mereka terbuka,
wawasan mereka berkembang. Kemajemukan Indonesia itu ditandai dengan beragamnya suku, bangsa, bahasa, warna kulit, termasuk tutur kata. Nah kami juga ya ini perpaduan ini kan antara Bugis dan Jawa, dan kami bersyukur dengan keragaman itu. Anak-anak kami ketika ditempatkan, saya ditempatkan di misalnya di daerah Maluku. Allahu Akbar. Aduh batu mari hidup no. Jadi ditempatkan di daerah Maluku misalnya, saya berharap bahwa mereka menyadari dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa bahwa bangsa ini penuh dengan keberagaman, bahwa Indonesia ini berdiri kokoh dan harmoni di atas perbedaan, bahwa bangsa ini, negara ini bukan hanya di Jawa, bukan hanya Jakarta, bahwa Indonesia ini juga sampai di Papua sana. Nah, begitu maksudnya. Ya, alhamdulillah mereka sampai dengan saat ini menikmati. Bagaimana Kakak Syamil? Ketika Kakak ditempatkan, ketika Kakak Syamil sekolah di Tual, ya kan? Di sana kan ya Syamil ya bisa dibilang ya minoritas lah sebenarnya di sekolah itu kan lebih banyak yang beragama Kristen, Protestan dan Katolik ya. Ya, bagaimana perasaan Kakak Syamil? Apakah merasa tertekan atau biasa-biasa saja? Bagaimana perasaannya, Nak? Ya, seperti apa? Senang berada di tempat yang lumayan berbeda. Iya kan? Oh iya teman-teman, sebagai informasi memang Syamil ini waktu taman kanak-kanaknya itu di TK Islam, di TK Islam yang didirikan oleh kawan-kawan baik di Pohuwato, di Gorontalo dan di Kota Mobagu. Kemudian masuk SD pun sama, di SD Islam juga. Dari kelas 1 sampai kelas berapa Kakak? 4. Kelas 4. Nah, kelas 5 dan kelas 6-nya itu di SD Negeri 4 Tual. SD Negeri. Otomatis ada beberapa penyesuaian kurikulum. Kalau bahasa sudah pasti. Pendidikan agama yang kalau di SD Islam itu ada ada hafalan kan, ada pelajaran Quran hadis. Nah kalau di SD negeri kan tidak, hanya pendidikan agama Islam saja, PAI. Nah muatan-muatan lainnya bagaimana? Nah biasanya diulang-ulangi di rumah, tapi tentunya tidak seintens ketika Syamil sekolah di SD Islam. Tapi itulah tantangannya kami sebagai orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini harus dibagi di beberapa part ini episode karena ya sangat panjang. Jadi Syamil happy saja kan? Ya. Kita tinggal kami tinggal di Cina. perumahan waktu itu di Tual. Tinggal di perumahan rumah dinas Telkom, berada di belakang kantor. Ya, satu kompleks sih sebenarnya, cuma dipisah pagar tembok saja di antaranya.
kami juga hidup damai, tentram, bertetangga. Meskipun ya itu butuh penyesuaian. Misalnya ketika ada selebrasi nonton bola. Kalau di Tual itu di GI, kalau musim ada pertandingan sepak bola, wah itu bendera. Jadi yang suka Brasil pasang bendera Brasil yang besar. Yang suka Argentina, yang suka Spanyol, Portugal. Dan kalau misalnya mereka menang, belum juara ini, baru di babak penyisihan, mereka melakukan konvoi. Dan ya itu pasti knalpot motornya besar, klakson pakai trompet dan sebagainya. Ketika misalnya malam tahun baru, wah itu petasan anak-anak depan rumah itu. Ya itu semakin kita tegur mereka, dilarang, wah semakin beraksi mereka. Tidak jarang petasan ini yang dibakar itu yang kecil itu dilempar di atap rumah. Anak-anak histeris ya. Anak-anak ketakutan ya. Kami juga berusaha untuk menenangkan mereka dan berusaha berdamai dengan situasi dan kondisi saat itu. Sesekali kami keluar untuk menyampaikan ke mereka, jangan, kalau mainnya jangan terlalu ini, jangan dilempar di atap ya. Tapi namanya anak-anak begitu ya, hal-hal itu saja sebenarnya. Kalau yang indahnya, sangat banyak yang indah di sana itu di Tual, GI Maluku Tenggara. Tidak cukup waktu untuk ceritakan di sini. Ya mungkin itu dulu kawan-kawan di part 1 ini, ngobrol santai bersama keluarga. Karena jarang-jarang kami lengkap ini personilnya. Karena kakak Syamil harus mondok, Amar Afika sekolah masing-masing, saya kerja, ibunya kerja, jadi ya mudah-mudahan ya bisa kita ambil sisi baiknya saja di obrolan santai ini. Mohon maaf karena kurang terstruktur, kurang tersusun dengan baik. Next time kita akan bikin konten yang seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.